Pernah nggak sih Anda merasa kok kayaknya ada di urutan paling belakang? Dan bertanya-tanya, apa itu artinya Anda kalah? Nah, sumber yang kita bahas hari ini dari Injil Matius itu menawarkan sudut pandang yang bisa dibilang menjungkir balikan logika umum kita soal menang dan kalah. Mari kita coba bedah bareng-bareng ya, dua ayat yang hampir identik ini. Konteksnya juga menarik banget. Ayat pertama ini muncul pas setelah diskusi soal betapa sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Lalu muncullah pernyataan ini dari Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Iya, dan yang menarik di sini tuh, idenya bukan cuma pernyataan tunggal, jadi ketika sebuah gagasan diulang lagi, hampir kata per kata di pasal berikutnya, itu menandakan ada penekanan yang kuat banget dari penulisnya. Ini bukan kebetulan loh ya, ini disengaja. Betul. Seolah-olah penulisnya sengaja pasang rambu lagi. Mungkin karena tahu betapa gampangnya kita balik lagi ke cara pikir siapa cepat dia dapat. Tepat. Coba kita langsung lihat ayat keduanya ya, dari Matius 20 ayat 16, biar kelihatan pengulangannya. Bunyinya begini, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Hampir sama persis kan? Tapi seperti yang nanti kita lihat, nuansanya sangat berbeda. Wah, ini benar-benar menantang cara kita lihat sukses loh. Seumur hidup kita kan diajarin buat jadi nomor satu. Prinsip ini rasanya kayak lagi lari maraton, udah susah payah di depan, tahu-tahu panitianya bilang garis finishnya ada di belakang, di tempat start. Tapi kalau kita jujur nih ya, bukan ini kedengarannya jadi nggak adil. Orang yang udah kerja keras buat jadi yang pertama seolah-olah dihukum gitu? Gimana kita bisa paham konsep keadilan di balik ide ini? Pertanyaan bagus banget. Mungkin kuncinya bukan soal hukuman, tapi soal metrik atau standar penilaian yang beda total. Mirip kayak di dunia bisnis gitu. Seringkali kan bukan penemu pertama atau first mover yang paling sukses, tapi justru pengikutnya, fast follower, yang belajar dari kesalahan pendahulunya dan akhirnya malah jadi yang terdahulu di pasar. Oh. Jadi, posisi terakhir itu bisa jadi keuntungan strategis. Metriknya bukan siapa yang mulai duluan, tapi siapa yang sampai di tujuan dengan paling baik. Tunggu. Jadi maksud Anda, ada petunjuk di dalam teksnya yang mengarahkan kita ke cara berpikir baru ini? Ada, dan petunjuknya sangat halus. Sepintas kedua ayat ini kelihatannya cuma kayak fotokopian, tapi disinilah detailnya jadi menarik banget. Ada satu kata di awal masing-masing ayat yang mengubah segalanya. Satu kata? Iya. Yang pertama dimulai dengan kata tetapi. Ini fungsinya kayak rem mendadak terhadap pemikiran konvensional soal kekayaan dan status yang dibahas sebelumnya. Oh, sebuah kontras ya? Nah, sedangkan yang kedua yang muncul setelah perumpamaan tentang pekerja kebun anggur itu, dimulai dengan kata demikianlah. Ini bukan lagi sanggahan, tapi sebuah kesimpulan. Kesimpulan logis dari cara pandang yang baru. Pergeseran dari penolakan jadi penegasan. Kuncinya di situ. Jadi, intinya semua yang kita pikirkan tentang urutan pertama dan terakhir itu kayaknya dibalik total ya. Yang kita kejar-kejar sebagai posisi terdepan di dunia ini, entah itu status, pencapaian, atau kekayaan, mungkin sama sekali bukan itu patokannya dalam gambaran yang lebih besar. Tepat sekali. Ini bukan lagi tentang kalah atau menang dalam pengertian biasa. Ini lebih soal perspektif. Soal nilai apa yang sebenarnya digunakan untuk mengukur. Nah, ini mungkin ninggalin kita dengan satu pemikiran untuk Anda bawa pulang. Kalau ternyata menjadi yang terakhir, justru bisa berarti menjadi yang terdahulu. Bagaimana hal itu mengubah cara Anda memandang peran dan posisi Anda saat ini? Baik itu dalam pekerjaan, di komunitas, atau mungkin dalam perjalanan pribadi Anda.